Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama untuk membahas status anak di luar perkawinan. Teman-teman, para santri dan mahasiswa, perlu diketahui dulu bahwa yang dimaksud anak yang lahir di luar perkawinan itu adalah anak yang dihasilkan oleh seorang laki-laki dan seorang istri yang menikah tidak dicatat melalui perundang-undangan seperti yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi mereka menikah sesuai dengan syarat dan sah menurut rukun agama Islam. Nah, tentu saja yang demikian itu di masyarakat yang sering kita mendengar dengan yang dimaksud anak hasil pernikahan siri atau anak siri. Baik teman-teman, mari kita bahas untuk tentang status anak ini. Berdasarkan putusan dari MK bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK nomor 46 garis miring PUU garis datar 8 Romawi garis miring 2010 dengan menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut. Pertama, mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 45 pasal 28B ayat 2, 8D ayat 1, 28I ayat 4, dan ayat 5 pasal 28J ayat 2, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 55 ayat 2. 2. Mengenai dasar hukum anak di luar perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 inkonstitusional bersyarat, yakni inkonstitusional apabila ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Selain itu, para hakim Mahkamah Konstitusi juga menggunakan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa anak berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, karena anak sering mendapatkan diskriminasi di masyarakat, meskipun pada dasarnya anak tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan. Kedua, anak merupakan hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa tidak adil jika yang menanggung beban hanya perempuan sebagai ibunya dan menghilangkan tanggung jawab laki-laki sebagai ayah biologisnya. Ketiga, seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membuktikan apabila laki-laki tertentu sebagai ayah biologis dari anak di luar perkawinan. Kemudian yang kedua, yang dijadikan dasar hukum oleh MK, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan MK nomor 46 garis miring PUU garis datar 8 garis miring 2010 menyatakan bahwa dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan tersebut sejalan dengan konsep maqasidus syariah, yaitu hifdzun nasal, memelihara keturunan, dan hifdzun nafs, memelihara jiwa. Dasar hukum yang ketiga yang digunakan oleh MK bahwa putusan MK nomor 46 garis miring PUU garis datar 8 Romawi garis miring 2010
berimplikasi terhadap ketentuan dalam kompilasi hukum Islam sebagai dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. Implikasi yang terjadi yaitu anak di luar perkawinan mendapat hak-hak yang sama dengan anak sah. Hak-hak itu mencakup hak untuk bernasab kepada ayah biologisnya, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mewarisi, dan hak untuk mendapatkan perwalian. Demikian teman-teman status anak di luar perkawinan menurut keputusan MK nomor 46. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.